Adapun tujuan setelah pembelajaran IPS ini selesai adalah: pertama, siswa mampu memahami pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kedua, siswa mampu menjelaskan syarat interaksi antar ruang. Tiga, siswa mampu memahami saling ketergantungan antar ruang. Nah, sekarang Ananda coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada pegunungan, kedua ada daratan, ketiga ada lautan, keempat ada atmosfer. Semua itu merupakan contoh ruang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi, seperti air tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar kegiatan di pasar berikut. Ada penjual, ada pembeli. Bentuk hubungan penjual dan pembeli yang ada di pasar itu adalah contoh dari interaksi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Contoh, kegiatan antara penjual dan pembeli yang terjadi di pasar merupakan contoh interaksi langsung. Sedangkan contoh interaksi tidak langsung seperti komunikasi antara siswa dan guru yang terjadi lewat WA, SMS, telepon, dan sebagainya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Interaksi juga memiliki syarat, di mana syarat interaksi itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity, yaitu kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu memilih tempat yang lebih menguntungkan. 3. Keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, atau transferability, yaitu kemudahan untuk memindahkan barang. Ananda, dengarkan penjelasan tentang 3 syarat interaksi yang telah Ibu sebutkan tadi. Pertama, penjelasan tentang saling melengkapi. Wilayah A surplus sayuran minus ikan, atau wilayah A banyak menghasilkan sayur, sedikit menghasilkan ikan. Maka
wilayah A bisa saling melengkapi dengan wilayah B dan C yang minus sayur. Penjelasan kedua tentang kesempatan antara. Jika wilayah B dan C sama-sama banyak menghasilkan ikan, maka A akan lebih memilih membeli ke wilayah C karena dekat, sehingga lebih untung daripada membeli di wilayah B yang lebih jauh. Penjelasan ketiga tentang kemudahan memindahkan barang. Jika wilayah B dan C surplus ikan atau lebih banyak menghasilkan ikan, tapi alat transportasi ke daerah C susah, maka orang di wilayah A akan membeli ikan di wilayah B. Nah, itu penjelasan tentang 3 syarat interaksi. Oke, Ananda semua, demikian penjelasan Ibu pada pertemuan pertama ini. Semoga Ananda paham dan mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Dan terima kasih atas perhatian Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.